Korea. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, gimana kabarnya? Gua kali ini bakal bahas film Emergency Declaration yang akan menceritakan sebuah aksi terorisme yang dilakukan oleh seorang ilmuwan gila di sebuah penerbangan dari Korea ke Hawaii. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Emergency Declaration. Hari itu adalah hari biasa di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. Diketahui jika akan ada penerbangan dari Korea ke Hawaii dengan maskapai Sky Korea bernomor 501. Salah dua dari calon penumpang adalah seorang mantan pilot bernama Park Jae-hyuk dan juga putrinya yang bernama So-min. Ada juga seorang wanita bernama Hye-yeon yang saat itu hanya pergi bersama teman-temannya tanpa mengajak putri dan suaminya yang merupakan seorang polisi bernama Ko In-ho. Keadaan normal itu kemudian mulai terusik saat di toilet bandara terlihat seorang bernama Ryu yang terlihat sedang menyayat kulitnya sendiri dan menyembunyikan sebuah barang di dalamnya. Tindakannya itu ternyata tak sengaja dilihat oleh So-min hingga tak lama setelahnya Jae-hyuk juga sampai di sana untuk menjemput So-min. Sadar jika So-min melihat tindakannya itu, Ryu pun mulai mendekatinya dan mencari tahu kemana tujuan Jae-hyuk dan So-min. Hal itu tentu sangat mengganggu bagi Jae-hyuk yang langsung memilih untuk menghindarinya. Sementara itu, setelah mengetahui tujuan dari Jae-hyuk dan So-min, Ryu pun memutuskan untuk ikut mengambil penerbangan menuju ke Hawaii. 얘 지금 나보고 뭐라 그랬잖아요. 사람이 미쳤나? 저리 안 가. 그냥 가는 것만 해주세요. 원웨이. Sementara itu di kantor polisi, Ko In-ho dan timnya mendapatkan kabar tentang seseorang yang berencana melakukan serangan terorisme di sebuah pesawat yang akan terbang hari ini. Merasakan firasat buruk, Ko In-ho memutuskan untuk segera menyelidiki laporan itu. Di mana setelah menelusuri, dia dan rekannya akhirnya sampai di sebuah apartemen yang dari dalamnya tercium aroma tidak sedap. Di mana setelah menggeledah cukup lama, Ko In-ho tanpa sengaja menemukan sesosok mayat di sana. Di sisi lain, Ryu ternyata berhasil lolos dari pemeriksaan bandara. Saat itu Jae-hyuk akhirnya sadar jika Ryu satu penerbangan dengannya, yang jelas itu sangat mengganggu bagi dirinya. Singkat cerita, pesawat pun akhirnya mulai lepas landas dan diketahui jika yang menjadi pilot hari itu adalah Kapten Won yang didampingi kopilot Cho Hyun-so. Kembali lagi pada Ko In-ho yang terlihat masih terguncang setelah penemuan mayat yang kondisinya memang cukup mengenaskan itu. Saat itu petugas lain menemukan banyak kaset rekaman video yang menampilkan seorang peneliti yang sedang menguji coba sebuah virus yang bisa membunuh banyak tikus dalam waktu yang cukup singkat. Para petugas juga menyadari banyaknya kaset rekaman di sana menandakan jika si peneliti sedang berupaya untuk mempercepat masa inkubasi dari virus. Selain itu, hasil pemeriksaan pada mayat juga akhirnya keluar yang menyatakan jika kemungkinan orang itu tewas akibat virus yang sama dengan yang ada di video dan juga yang membunuh tikus-tikus itu. Identitas dari peneliti juga akhirnya diketahui yang tak lain adalah Ryu. Ko In-ho dan rekannya pun langsung bergegas ke bandara mengingat Ryu akan melakukan penerbangan hari itu. 시간 재고 잠복기를 줄이려고요. 저게 독극물이야. 시간이 계속 줄어드는데요? 뭐 설마 하와이는 아니겠지. Sementara di pesawat, Ryu terlihat masuk ke toilet untuk mengambil barang yang sebelumnya dia sembunyikan di bawah kulitnya, yang ternyata merupakan sampel virus yang dia teliti. Ryu pun langsung memasukkan sampel virus itu ke sebuah alat semprot dan mulai menyebarkan virus itu di toilet tersebut. Kemudian saat keluar dari toilet, Ryu kembali bertemu dengan So-min yang akan buang air. Di mana saat itu seseorang tiba-tiba menyerobot masuk terlebih dahulu, sehingga So-min harus menunggu lagi. Dan di saat itulah, Ryu membisikkan pada So-min jika semua orang yang ada di pesawat itu akan mati. So-min pun memberitahukan hal itu pada Jae-hyuk yang kemudian langsung melaporkannya pada awak pesawat. Mereka kemudian melihat sebuah video yang cukup ramai tersebar di internet, di mana seorang pria berniat melakukan sebuah aksi terorisme di pesawat. Jae-hyuk pun langsung mengenali pria di video itu sebagai Ryu. Jae-hyuk juga memberitahu jika Ryu menyembunyikan sesuatu di kulitnya yang dia pikir jika itu adalah sebuah senjata. Setelah itu, kepala pramugari Sohee pun menemui Ryu untuk meminta kartu identitasnya yang membuat dia tahu jika Ryu adalah seorang ahli biologi. Sementara itu, pria yang sebelumnya masuk ke toilet mulai merasakan gatal pada kulitnya, yang artinya dia sudah mulai terpapar. Tak hanya itu, virus juga sudah mengkontaminasi makanan yang dikonsumsi oleh Kapten Won. Sementara si pria sebelumnya juga mulai mengalami pendarahan yang langsung membuat para penumpang lainnya panik hingga akhirnya pria itu pun tak sadarkan diri.
Seorang dokter yang menjadi penumpang di sana pun langsung memeriksa kondisi pria itu dan akhirnya menyatakan jika dia sudah tewas. Jae-hyuk yang melihat situasi itu langsung mengkonfrontir Ryo dan memintanya bertanggung jawab. Kopilot Hyun-so pun akhirnya sampai di sana untuk menenangkan mereka berdua dan ternyata Hyun-so dan Jae-hyuk saling mengenal. Sementara Ryo yang kembali diinterogasi oleh Hyun-so malah langsung kabur dan menimbulkan keributan di kabin. Sialnya meski bisa diamankan oleh para penumpang, Ryo juga masih bisa menyebarkan virus di sana. Di saat yang sama, Ko In-ho akhirnya sampai di bandara dan akhirnya tahu jika Ryo satu penerbangan dengan istrinya. Dia pun langsung memberitahukan keadaan darurat itu pada petugas bandara yang kemudian berhasil mendapatkan kabar tentang salah satu penumpang yang tewas dan juga Ryo yang sudah berhasil tertangkap. Tak membuang waktu, pihak bandara pun langsung menyampaikan insiden itu kepada Menteri Perhubungan Kim Hae-jin yang kemudian langsung menggelar rapat agar bisa mengupayakan penanganan terbaik untuk masalah ini. 발생적 바이러스. 형태의 바이러스가 있을까요? 감염되기 최적의 장소인 거죠. 이미 바이러스가 퍼졌다고 봐야 하는데 앞으로 감염자 유진숙 집에서 나온 시체와 증상이 같아요. Di pesawat setelah berhasil mengamankan Ryo, Jae-hyuk pun mengajak Hyun-so berbincang. Terlihat saat itu Hyun-so yang kurang menyukai adanya Jae-hyuk di sana, sehingga bisa dipastikan telah terjadi sesuatu yang buruk di antara mereka berdua yang membuat hubungan mereka seperti sekarang. Setelah itu Hyun-so mencoba untuk memeriksa toilet yang diduga menjadi titik awal dari penyebaran virus. Di sana dia merasa ada sesuatu yang aneh, ditambah beberapa penumpang juga mulai mengalami gejala flu, yang akhirnya dia langsung menghubungi Kapten Won dan memberitahukan insiden yang telah terjadi di kabin penumpang. Dia juga meminta izin untuk tidak kembali ke kokpit karena kemungkinan dia juga sudah tertular. 열이 좀 있는 것 같다고 하고 장기장님부터 승객들 중에 기침을 하는 환자들이 좀 많아졌어요. 그래서 일단 기장님은 혼자 계시는 게 좀... Sementara itu di ruang rapat, Menteri Kim dan yang lainnya sedang mengumpulkan data mengenai Ryo dan akhirnya diketahui jika Ryo memiliki seorang ibu yang juga seorang ahli biologi. Namun ibunya itu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Diketahui Ryo juga pernah bekerja di sebuah perusahaan farmasi global bernama Brimok yang sayangnya sangat tidak kooperatif saat diminta informasi mengenai Ryo. Sementara itu, Ko In-ho yang sangat cemas dengan kondisi istrinya mengusulkan pada Menteri Kim dan yang lainnya agar mereka bisa melakukan negosiasi dengan Ryo dan meminta Ryo untuk memberitahukan di mana vaksin dari virus yang dia kembangkan. Tak membuang waktu, mereka pun langsung menghubungi pesawat untuk melakukan negosiasi dengan Ryo. Saat itu kopilot Hyun-so dan kepala pramugari Sogi juga ada di sana untuk mengawasi Ryo. Sialnya negosiasi seakan percuma dilakukan karena ternyata Ryo hanya ingin semua orang yang ada di pesawat mati karena bagi dia itu hal yang menyenangkan. Tak tahan dengan Ryo, Hyun-so pun langsung menghajarnya dengan penuh emosi hingga Ryo akhirnya mulai muntah darah yang artinya dia juga sudah mulai terpapar. 여기 있는 사람들이 전부 다 죽었으면 좋겠어요. 이 비행기에 몇 명이 타고 있는지 알아? 말하고 이러고 싶은 줄 알아? 빨리 말하라고! Tak lama setelah itu, pesawat mulai kehilangan kendali karena ternyata Kapten Won juga sudah tewas setelah terjangkit virus yang mengkontaminasi makanannya. Semua orang begitu panik. Beruntung Jae-hyuk dan seorang awak kapal berhasil menarik rem udara dan membuat pesawat kembali berjalan normal. Namun dengan tewasnya Kapten Won, Hyun-so pun harus mengambil alih kemudi. Para pramugari juga akhirnya menemukan Ryo yang sudah tewas, di mana kabar itu pun langsung diterima oleh petugas bandara dan Menteri Kim, yang tentu membuat semua orang semakin bingung, khususnya Ko In-ho. Jae-hyuk kemudian terlihat mengonsumsi obat penenang untuk mengatasi fobianya pada pesawat. Sogi pun memberitahukan hal itu pada Hyun-so, yang tentu tak percaya mengingat Jae-hyuk dulunya merupakan seorang pilot yang cukup dikenal dengan kehebatannya. Sementara itu berita terjadinya serangan teroris di pesawat Sky Korea 501 mulai menyebar karena ternyata salah satu penumpang merekam dan mengunggah video saat terjadi insiden di pesawat. Hal itu memaksa Menteri Kim harus memberikan penjelasannya pada awak media yang akhirnya membuat semua orang termasuk para penumpang pesawat tahu jika teror yang dilakukan oleh Ryo adalah sebuah serangan senjata biologis yang tentu membuat mereka semua semakin frustasi. 치명적인 것도 파악되고 있습니다. 준 자연 발생적 감염 사태와는 달리 이 바이러스는 사람과 사람 간의 전염 Salah satu pramugari juga mulai mengalami kejang-kejang yang akhirnya membuat para awak pesawat memutuskan untuk memisahkan penumpang yang sudah terjangkit dan yang tidak. Jae-hyuk dan So-min pun harus bergabung dengan mereka yang terjangkit karena ternyata salah satu penumpang merasa kurang nyaman melihat kulit So-min yang mulai mengalami iritasi. Di sana Jae-hyuk juga ikut membantu para pramugari untuk menyuntikkan oksigen pada para penumpang untuk sedikit meringankan gejala infeksi. Sementara itu Ko In-ho bersama para polisi akhirnya sampai di pabrik milik Brimok untuk segera melakukan penggeledahan. Sayangnya mereka malah terus dihalangi oleh petugas keamanan yang akhirnya menyebabkan keributan di antara mereka.
거짓말하지 마시고 정당한 Di saat yang sama, Sky Korea yang sudah mendekati bandara Honolulu, Hawaii malah tidak diperbolehkan untuk mendarat. Hal ini disebabkan karena berita tentang mereka sudah mulai menyebar luas, sehingga Amerika Serikat tidak mau mengambil resiko untuk menerima pesawat yang sedang mengalami teror senjata biologis. Tak ada pilihan lain, Yoon So pun terpaksa memutar balik pesawat untuk kembali lagi ke Korea. Yang jelas hal itu membuat para penumpang semakin frustasi karena mereka harus lebih lama bertahan di dalam pesawat yang sedang terpapar virus. Ko In Ho yang mendapatkan telepon dari Yeon pun memintanya untuk sekuat mungkin bertahan. Setelah itu polisi juga mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata merupakan salah satu peneliti Brimok yang memberitahukan jika ada seseorang bekerja di sana yang kemungkinan terkait dengan Ryu. Tak membuang waktu, Ko In Ho dan para polisi pun langsung mendatangi kediaman dari orang yang dimaksud. Sialnya orang itu malah langsung melarikan diri, di mana saat mencoba untuk mengejarnya, Ko In Ho dan rekannya malah mengalami kecelakaan. Beruntung orang yang mereka kejar memutuskan untuk berhenti karena merasa bersalah, dan alasannya kabur juga karena dia takut terlibat dengan masalah yang disebabkan oleh Ryu. Dia pun menceritakan asal-usul virus yang ternyata berasal dari Timur Tengah. Virus itu sangat mematikan karena saat dilakukan penelitian di Brimok, 3 ilmuwan ditemukan tewas. Sementara ada salah satu peneliti yang berhasil selamat dan kemudian membeberkan jika Ryu yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas penelitian itu dengan sengaja menularkan virus itu pada mereka. Dan setelah mendengar penjelasan itu, Ko In Ho pun bergegas untuk mencari keberadaan dari peneliti yang berhasil selamat dari insiden itu. 우리 꿈때 해고 당한 거 하도 억울하다고 하소연을 하길래 그 사체에서 혹시 바이러스 배양한다고 했었는데 그거 확인됩니까? Sementara itu, Yoon So terpaksa menerbangkan pesawat dengan kecepatan tinggi karena ternyata Yoon So juga sudah mulai terjangkit. Begitu juga dengan Sogi yang kebetulan sedang bersama Jae-hyuk saat itu. Sogi pun penasaran kenapa Jae-hyuk punya fobia pesawat padahal dia pernah menjadi seorang pilot. Jae-hyuk pun menceritakan mengenai sebuah insiden di Norwegia di mana saat itu cuaca di sana sangat buruk, ditambah pesawat yang dia piloti mengalami kerusakan mesin. Saat itu dia berhasil menyelamatkan seluruh penumpang pesawat, walaupun pada akhirnya pesawat terbakar saat mendarat dan menewaskan 2 pramugari yang ternyata salah satunya adalah istri dari kopilot Yoon So. Hal itulah yang membuat Yoon So membenci Jae-hyuk sampai sekarang, dan hal itu juga yang membuat Jae-hyuk selalu merasa bersalah dan sering mengalami serangan panik saat di dalam pesawat, yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pilot. 최고기자 와이프예요. 전소됐지만 승객들 전부 다 구조됐죠. 일단 회항했다가 내리라고 그랬고. Sementara itu, pihak pemerintah yang tahu jika Jae-hyuk yang merupakan seorang mantan pilot menjadi salah satu penumpang meminta pada Yoon So untuk bisa menyiapkannya untuk keadaan darurat. Di sisi lain, Ko In Ho berhasil menemukan peneliti Brimok yang berhasil bertahan dari virus, walaupun saat itu kondisinya masih sangat parah. Ko In Ho pun menanyakan perihal virus yang ternyata juga masih terus diteliti di Brimok, yang ternyata juga memiliki vaksin dari virus tersebut. Setelah itu, Ko In Ho pun segera bergegas untuk kembali ke Brimok. Sialnya dia dan para polisi masih terus dihalangi oleh para petugas keamanan. Beruntung pihak pemerintah yang sudah mendapatkan informasi itu langsung mengambil tindakan cepat, di mana saat itu Menteri Kim juga mendatangi Brimok dan langsung mengancam akan menutup perusahaan itu jika terus menghalangi dan tidak mau menyerahkan vaksin tersebut pada pemerintah. 제공하고 정상 참작 받으세요. 가지고 오기 전에 우리 팀장님 말 듣는 게 좋을 것 같은데요. 상으로 지원하겠다는 입장을 밝혔습니다. Sementara itu, pesawat ternyata sudah mulai memasuki wilayah Jepang. Saat itu Yoon So menyadari jika bahan bakar yang tersisa sudah mulai menipis, ditambah lagi kondisi tubuhnya juga semakin parah. Dia pun langsung menghubungi pemerintah dan memberitahukan jika dia akan mendaratkan pesawat di Bandara Narita, Jepang. Mendengar situasi itu, Menteri Kim pun langsung mencoba untuk menghubungi pemerintah Jepang dan meminta izin untuk mendarat. Sialnya Jepang juga memutuskan untuk menolak Sky Korea 501. Terbukti dengan mereka yang langsung mengirimkan jet tempur angkatan udara untuk memberikan tembakan peringatan. Dan jelas, hal itu pun memaksa Yoon So untuk membatalkan pendaratan di Jepang. We have declared the emergency. Heading to Narita and did follow instructions. Tak lama setelah itu, perwakilan pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan terkait penolakan Sky Korea 501. Mereka juga meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah melakukan hal itu. Karena meski Korea sudah memberitahu jika mereka sudah memiliki vaksinnya, namun vaksin itu belum diuji coba, sehingga masih diragukan efektivitasnya. Dan jelas, pernyataan itu membuyarkan harapan para penumpang dan juga keluarga yang sudah menunggu mereka. 잠복기를 조정하려고 했다면
Akibat pernyataan dari pemerintah Jepang itu, pemerintah Korea juga terbagi menjadi dua kubu. Satu pihak menyarankan untuk memberi izin pendaratan pada pesawat, sementara pihak lainnya menolak. Hingga akhirnya, melalui telepon Presiden akhirnya memberikan keputusan jika mereka akan menerima pesawat, namun mereka harus mendarat di pangkalan milik Angkatan Udara untuk kemudian dikarantina. Sementara itu, Putri Ko In Ho dan para keluarga penumpang lain terlihat berbondong-bondong diarahkan menuju ke pangkalan Angkatan Udara untuk bisa mendapatkan update kondisi dari keluarga mereka. Di saat yang sama, muncul petisi online di kalangan masyarakat, di mana saat itu, sebagian besar masyarakat menolak pendaratan Sky Korea 501. Tak hanya itu, para demonstran yang menolak pendaratan pesawat juga tumpah ke jalan dan menghadang rombongan keluarga penumpang. Gejolak itu membuat pemerintah kembali ragu dengan keputusan mereka. Sehingga saat itu Jae-hyuk yang kini mengambil alih kemudi dan mencoba untuk menghubungi Angkatan Udara, dia sama sekali tidak menerima jawaban. Dan di saat itu juga, Yoon-so menyampaikan pada Jae-hyuk jika kematian istrinya bukan salah dari Jae-hyuk, karena dia pun akan melakukan hal yang sama jika dalam situasi tersebut. Yoon-so pun meminta agar Jae-hyuk melepas rasa bersalahnya yang dia sudah pikul selama ini. 기사님 때문은 아닌데 약해져요. Muak dengan semua yang dilihatnya, Ko In-so pun nekat mendatangi lab yang menyimpan virus dan vaksin. Dia pun memberitahu pada rekannya jika dia akan menyuntikkan virus pada tubuhnya sendiri. Ko In-so pun meminta rekannya itu untuk memberitahu Menteri Kim jika vaksin itu berhasil membuat dia tetap hidup, pemerintah harus mengizinkan pesawat untuk mendarat. Sayangnya begitu menerima virus, kondisi Ko In-so pun langsung drop, di mana Menteri Kim yang sudah sampai di sana dibuat tak sanggup saat melihat kondisi Ko In-so yang terus memburuk, bahkan saat sudah mendapatkan vaksin. Di sisi lain, para penumpang yang sudah tahu jika pendaratan mereka banyak ditentang oleh masyarakat yang takut tertular, mencoba untuk ikhlas dan sudah berpasrah jika mereka harus mati. Karena mereka juga tidak ingin menulari orang-orang yang mereka sayangi. Di saat yang sama, Sogi yang melihat So-min sedang menangis, segera membawanya ke kokpit agar bisa menemui Jae-hyuk. Saat itu So-min meminta pada ayahnya agar mereka tidak perlu mendarat karena dia tidak mau menularkan virus pada teman-temannya. Sogi juga memberitahu pada Jae-hyuk jika semua penumpang juga sudah setuju dengan hal itu. 친구들이 나 때문에 아픈 거 싫어. 너무 위험하니까 내리지 않겠대요. 어차피 전염되는 거 아니라고. Merasa tidak ada pilihan lain, Jae-hyuk pun segera menyampaikan hal itu pada pihak pemerintah yang juga sengaja menyiarkannya melalui berbagai media yang kemudian langsung membuat semua orang terdiam. Sementara para penumpang juga mengirimkan video pada keluarga mereka sebagai bentuk salam perpisahan. 의도하지 않았던 우리 그냥 전부 아무도 원하지 않았고 뭐가 무서운지 알고 근데 또 우린 인간이니까 나약하고 겁많은 우리가 저런 재난에 지지 않고 이제 우리는 인간만이 할 수 있는 일이 있는 거고 This is Sky Korea 501 그때 돈 숨겨놨어. 준우가 엄마 좀 부탁해, 누나랑. 그런 거 알지? 그거 꼬박꼬박 다 챙겨 먹어. 할머니 밥 먹고 싶어. 사랑해 우리 딸. Keajaiban kemudian datang saat Ko In-so berhasil melewati masa kritisnya setelah terus diberikan vaksin. Melihatnya, Menteri Kim pun segera meminta pemerintah untuk menghubungi kembali Sky Korea 501 untuk meminta mereka segera mendarat karena vaksin sudah terbukti efektif. Sialnya sistem komunikasi pesawat ternyata sudah ditutup sehingga pemerintah pun meminta pada pihak keluarga untuk menghubungi para penumpang dan memberitahu kabar baik itu yang tentu membuat para penumpang bisa sedikit bernapas lega. Seorang pramugari pun memberitahu hal tersebut pada Jae-hyuk yang kemudian langsung membuka kembali sistem komunikasi. Saat itu Jae-hyuk memberitahu pada pihak pemerintah mengenai rencananya yang akan mendaratkan pesawat di landasan Songmu, mengingat bahan mereka yang tak lagi mencukupi untuk sampai ke pangkalan Angkatan Udara. Pilihan itu sebenarnya sangat beresiko karena kecepatan pesawat saat itu masih terlalu tinggi. Namun dengan pengalaman dan jam terbangnya, Jae-hyuk pun segera melakukan putaran untuk mengurangi kecepatan pesawat sebelum akhirnya pesawat pun berhasil mendarat di landasan Songmu. 브레이크가 작동하지 않을 수도 있습니다. 지금 시연되는 고도가 얼마입니까?
semua penumpang dan juga awak pesawat yang tidak tewas terpapar virus bisa diselamatkan meski pendaratan pesawat jauh dari kata mulus. Setelah kejadian itu, Menteri Kim memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bukti keberhasilannya yang berhasil membuat keputusan krusial yang akhirnya bisa membuat para penumpang selamat. Sementara itu, para penyintas Sky Korea 501 ternyata masih terus menjalin hubungan baik dan banyak melakukan pertemuan, di mana saat itu Jae-hyuk terlihat menemui Ko In-ho yang harus mengalami kecacatan setelah menerima dosis virus yang sangat tinggi sebelumnya. Jae-hyuk pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena berkat keberanian yang Ko In-ho lakukan, sebagian besar penumpang bisa diselamatkan dan film pun selesai. Sebuah film yang bagi gue cukup berhasil menghadirkan ketegangan yang intens. Layaknya sebuah roller coaster, film ini berhasil memainkan emosi gue sebagai penonton dengan sangat baik. Sayangnya untuk bagian penyelesaian dari masalah virus dibuat kurang rapi, sehingga unsur kengerian dari virus itu sendiri menguap begitu saja saat memasuki penghujung cerita. So jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.